Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Baik, Ibu. Kelas, tolong berdoa. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Sebelum Ibu mulai, siapa yang punya hari tugas hari ini? Petugas harian. Gilianti, sama siapa lagi? Saya, Ibu. Nah, bagus. Oke, karena ruangan sudah bersih, karena kalau ruangan kotor, otomatis kita belajar tidak nyaman. Harus ruangan yang Bersih. Karena apa? Kebersihan itu adalah sebagian daripada apa? Iman. Oke, baiklah. Sebelum Ibu masuk pada materi kita hari ini, coba perhatikan video pengantar materi kita. Flu atau influenza itu disebabkan sama virus yang menyerang atau menginfeksi saluran pernafasan. Virus yang menyerang itu dari famili Orthomyxoviridae. Dia ini bentuknya bulat, ya kurang lebih kayak bola. Punya diameter 80 sampai 120 nanometer dan termasuk virus RNA. Gejala pertama yang timbul setelah keinfeksi itu 1 sampai 2 hari sama virus ini biasanya demam, bahkan sampai menggigil, gemeteran gitu. Suhu badannya naik jadi kira-kira 38 sampai 39 derajat Celcius. Setelah itu, hidung mampet dan nyeri di seluruh badan, terutama di bagian sendi sama tenggorokan. Terus kita jadi cepet capek, pusing, mata merah, bahkan bisa juga sampai berair. Gejala itu timbul soalnya sel-sel di badan kamu mati akibat virus tersebut. Infeksi virus bisa menyerang satu bagian tubuh aja, kayak flu yang cuma nyerang sistem pernapasan kita, atau bisa juga menyebar ke seluruh sistem tubuh. Kebanyakan virus menyebar dan nyampe ke organ yang dituju itu melalui peredaran darah atau jaringan syaraf. Nah, kalau kita kena infeksi virus, biasanya gejala-gejala yang dihasilkan nggak langsung muncul. Ada masa di mana virus itu udah masuk dan memperbanyak diri di dalam sel-sel kita, tapi belum munculin gejala-gejala penyakit yang dibawanya. Masa ini disebut masa inkubasi. Cepat yang menyerang atau menginfeksi saluran pernafasan. Oke, anak-anak, Sudah tulus nih. dari video tayangan tadi, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat pada tayangan video yang baru Ibu putarkan tadi? Gejala-gejala flu. Gejala flu. Oke, Ibu mau tanya lagi. Apakah flu yang tadi Anda sebutkan bersifat menular? Menular. Oke, jadi siapa yang bisa menjawab materi kita hari ini tentang apa? Virus. Materi kita tentang virus. Karena yang tadi Anda baru lihat tadi itu adalah jenis daripada virus yang menyebabkan penyakit Flu. atau yang disebut juga dengan influenza. Setelah Anda menyimak apa yang sudah Ibu putarkan tadi menyangkut dengan pengantar materi kita tentang virus. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik melalui kegiatan 10.4.3 melalui kegiatan diskusi. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tujuannya di sini melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menganalisis
solusi terhadap peranan virus yang merugikan Manusia. Oke, anak-anak, tadi sudah Anda lihat video, berarti pembelajaran kita, materi kita hari ini tentang virus. Oke. Oke, jadi model pembelajaran pada siang hari ini Ibu menggunakan PJBL, di mana dalam proses pembelajaran sebentar nanti itu terpusat ke siswa. Jadi Anda lebih aktif, oke? Sebelum Ibu menayangkan video pengantar materi, karena tadi itu adalah video apersepsi untuk perasaan Anda, di mana untuk mengetahui bahwa materi kita hari ini tentang apa. Kemudian tadi yang dijelaskan dalam video tadi bahwa salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus adalah apa? Adalah flu atau influenza. Oke. Coba anak-anak perhatikan video pembelajaran. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus. Kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. WHO menyatakan bahwa COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol, yaitu partikel zat di udara. Gejala dari penyakit COVID-19 adalah demam, batuk kering, sesak nafas, hilangnya kemampuan mengecap dan membau, nyeri otot, sakit kepala, dan nyeri dada. Selanjutnya kita akan membahas AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan penyakit hilangnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV, Human Immunodeficiency Virus. Nah, itu adalah gambar di mana HIV menyerang limfosit. HIV menyerang limfosit dengan masa inkubasi yang cukup lama, yaitu antara 10 sampai 15 tahun. Penularan AIDS HIV melalui hubungan seksual dengan penderita, penggunaan jarum suntik bebas oleh pengguna narkoba, transfusi darah dari penderita, ibu positif AIDS yang hamil. Selanjutnya kita bicarakan tentang penyakit gondongan. Kalian bisa melihat gambar ya. Gondongan adalah pembengkakan kelenjar parotis, yaitu kelenjar ludah yang dapat menular. Selanjutnya ada penyakit herpes. Herpes adalah penyakit infeksi pada sel epitel. Setelah terjadi infeksi pada sel epitel, virus akan terus berada pada sel saraf. Selanjutnya kita bahas penyakit cacar. Cacar disebabkan oleh virus variola virus. Masa inkubasi dari penyakit cacar sekitar 12 hari. Pencegahan digunakan vaksin virus orthopox virus. Selanjutnya ada penyakit hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit gangguan fungsi hati dan empedu. Penularan hepatitis melalui cairan tubuh atau peralatan makan
dan minum penderita. Terdapat hepatitis A, B, C, dan D. Selanjutnya kita bahas influenza atau flu. Penyakit influenza merupakan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh orthomyxovirus. Gejala dari influenza adalah tubuh menggigil, demam, sakit kepala, batuk kering, dan nyeri otot. Kemudian ada penyakit campak atau morbili. Campak atau morbili disebabkan oleh morbili virus. Masa inkubasi dari campak adalah 7-11 hari. Gejalanya demam. Oke. Jadi pada pengantar materi video pembelajaran tentang virus tadi, apa yang ada ketahui tentang virus corona? COVID-19 yang baru tadi tayang tadi. Apa yang Anda ketahui? Bisa? Kemudian gejalanya bagaimana dan apa solusi untuk proses pengobatannya? Nah, untuk menjawab permasalahan yang baru saja Ibu sampaikan tadi terkait dengan video pembelajaran, sebentar nanti Ibu membagikan kelompok untuk kita membuat proyek. Nah, tapi sebelum Ibu membagikan kelompok, di sini Ibu menjelaskan materi sedikit dulu tentang karena tujuan materi kita di sini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri pada virus. Ibu mau tanyakan di Anda dulu, virus termasuk makhluk hidup atau apa? Makhluk hidup. Virus, Anda sampaikan bahwa virus termasuk makhluk hidup. Siapa yang menjawab virus tidak termasuk makhluk hidup? Semua menjawab virus termasuk makhluk hidup? Iya, Ibu. Oke, jadi perhatikan di sini anak-anak bahwa virus merupakan salah satu ciri virus adalah virus termasuk aseksual, bukan aseksual, maaf, bersifat aseluler. Kata aseluler itu sendiri merupakan yang tidak memiliki sel. Jadi kalau dikatakan makhluk hidup, jika makhluk hidup itu tersusun atas sel, sedangkan virus tidak tersusun atas sel atau tidak memiliki sel. Sehingga salah satu ciri virus adalah virus bersifat aseluler. Artinya kata A di depan itu menunjukkan kata tidak memiliki sel. Tetapi Anda mengatakan bahwa sel merupakan makhluk hidup. Kenapa demikian? Bahwa salah satu ciri virus juga mengatakan bahwa virus merupakan peralihan antara makhluk hidup dengan benda mati. Kenapa dikatakan sebagai makhluk hidup? Tahu alasannya? Seperti video yang tadi ditayangkan. Virus dikatakan makhluk hidup karena virus mampu bereproduksi pada makhluk hidup. Jadi bukan saja manusia, tetapi hewan, tumbuh-tumbuhan, bakteri dan organisme lainnya juga bisa terserang oleh virus. Jadi jangan lihat bahwa virus menyerang mampu bereproduksi pada makhluk hidup sehingga Anda mengatakan bahwa virus termasuk makhluk hidup. Jadi virus itu tidak termasuk makhluk hidup. Kenapa? Karena virus tidak memiliki sel. Tetapi keunikan daripada virus itu sendiri adalah virus mampu bereproduksi pada makhluk hidup. Karena tayangan tadi itu yang dikeluarkan pada video pembelajaran tadi itu rata-rata virus yang menyerang makhluk hidup, diantaranya manusia. Jadi harus diingat bahwa virus tidak termasuk makhluk hidup. Tadi yang Ibu bilang virus merupakan peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Dikatakan benda mati karena apa? Virus dapat dikristalkan. Jadi kata virus itu dia merupakan peralihan. Bisa dikatakan makhluk hidup dan dikatakan benda mati. Tetapi virus bukan dikatakan sebagai makhluk hidup. Karena virus tidak memiliki sel. Tetapi hanya mampu keunikannya
hanya mampu bereproduksi pada makhluk hidup. mampu bereproduksi, mampu verifikasi atau mampu memperbanyak diri pada tubuh makhluk hidup. Oke, sekarang Ibu membagikan Anda menjadi 4 kelompok untuk kita membahas untuk kita memecahkan masalah terkait dengan permasalahan menyangkut dengan peranan virus yang merugikan pada manusia. Oke. Karena Anda semua ada 20 orang, Ibu membagikan Anda menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri atas 5 orang. Oke, kelompok pertama. Odesudin Tehuwayo, Nur Safikri Tehuwayo, Julianti Kelibu, Saskia Turjana Tehuwayo, Joshua Michael Ilela. Kelompok 2, David Tehuwayo, Amelia, Dirgahayu Iriani, yang terakhir Gilianti. Kelompok 3, Najia, Mario, Nur Apni, Nurmila Wanweri, sama Sabrina Almira Tehuwayo. Kemudian kelompok 4, Natalia, Karim Ahmad, Jenny, Arsad, Julita, Riri. Oke, jadi anak-anak yang tadi Ibu sudah sebutkan kelompok-kelompok itu, coba masing-masing orang yang namanya disebutkan tadi mencari teman untuk duduk pada kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Oke, sudah masing-masing kelompok sudah pada tempatnya masing-masing. Oke. Oke, jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk pembuatan proyek kita. Kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 3, kelompok 1, kemudian kelompok 2. Oke, anak-anak, di dalam LKPD itu sudah tertuang apa saja solusi dan apa saja yang kita mau kerjakan pada hari ini. Ya, oke. Jadi Ibu sudah bagikan itu, nanti tinggal Ibu menjelaskan. Itu adalah proyek ini kita buat di sini, bukan untuk pertemuan berikut. Dalam bentuk cakupan semua permasalahan yang kita temukan hari ini menyangkut dengan peranan virus yang merugikan bagi manusia, masukkan di dalam, kita buat dalam bentuk poster, media poster. Bisa paham? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal-hal pembuatan proyek kita pada hari ini? Tidak, Bu. So, bisa paham? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Oke, jadi pembuatan proyek ini kita tuntaskan pada hari ini, jadi tidak ada pertemuan kedua. Iya, Bu. Proyeknya kita kerjakan pada pertemuan. Oke, jadi anak-anak coba perhatikan di dalam LKPD itu sudah dijelaskan terkait hal-hal apa saja beserta tujuannya untuk kita buat proyek kita tentang peranan virus yang merugikan pada manusia. Jadi Ibu membagikan kertas ini, Anda cari berbagai macam artikel tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian Anda merumuskan permasalahannya, kemudian tuangkan di dalam kertas ini. Setelah itu baru masing-masing kelompok mempresentasikan hasil daripada proyeknya masing-masing. Oke, dan harus diingat bahwa di dalam kita mengerjakan kelompok itu harus ada kerjasamanya antara tim. Karena yang di sini nih kelompok berarti itu namanya tim. Nah, kita mengerjakan proyek tentang peranan virus yang
merugikan bagi manusia. Jadi tadi yang sudah digambarkan dalam video pembelajaran itu kan bukan satu jenis saja. Ada bermacam-macam jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Di antaranya ada COVID-19, kemudian ada hepatitis, kemudian ada HIV/AIDS, kemudian yang terakhir ada polio. Jadi itu adalah jenis-jenis penyakit yang harus Anda buat. Bisa dimulai dari sekarang, Ibu memberikan waktu 20 menit, setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja proyeknya di depan. Oke, silakan. Oke, jadi harus diingat bahwa ya tadi Ibu mengulangi saja bahwa dalam kita mengerjakan satu proyek dalam satu tim itu harus ada kerjasama. Kita memberikan masukan, lebih banyak solusi yang kita dapatkan. Oke, dikerjakan. Oke, kelompok 4 apa ada kendala? Tidak ada. Oke, jadi pencariannya semakin banyak Anda temukan literatur yang Anda dapatkan, berarti semakin banyak solusi yang Anda dapatkan yang bisa dituangkan dalam proyek Anda. Ibu ini mau Jadi kalau menempel berdasarkan urutan tadi, ada beberapa masalah, kemudian identifikasi masalah yang tadi sudah Ibu jelaskan.
Oke, untuk semua kelompok sudah selesai? Belum? Oke. Stadium 1 mana stadium 1? Stadium 2 di sini stadium 1. Kan ada sampai pada stadium 4 lebih jauh itu. Ada. Jadi kalau mau periksa juga tidak apa-apa. Supaya bisa tahu yang satu di semua tuh kreativitas daripada masing-masing kelompok saja. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Oh, kelompok 2. Oke, untuk itu tidak membuat buang waktu, Ibu mempersilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Oke, untuk kelompok 2 mari ke depan. Buka-buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Terima kasih kepada Ibu pemateri dan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja proyek kami tentang virus HIV/AIDS. Untuk itu kepada kedua pemateri saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya ke materi pertama. Materi pertama yang saya bawa adalah rumusan masalah yang kami ambil, yaitu virus HIV. Mengapa virus HIV dianggap sangat berbahaya bagi kesehatan manusia? HIV adalah suatu virus protogen yang dapat menyebabkan melemahnya sistem keadaan tubuh seseorang. HIV ini menginfeksi serta merusak sel CD4 yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. B. Identifikasi masalah. Perlahan virus yang merugikan kehidupan manusia, yaitu virus yang menyebabkan penyakit HIV/AIDS. Penyebabnya adalah HIV/AIDS masuk melalui 2 jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah, sehingga faktor risiko HIV/AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut antara lain sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual maupun heteroseksual, menggunakan jarum suntik narkoba, serta secara bersamaan. Yang berikut adalah gejala HIV/AIDS stadium 1. Fase ini disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik, di mana gejala HIV awal masih tidak terasa. Fase ini belum masuk kategori sebagai HIV/AIDS karena tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala, yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Penderita ODHA pada fase ini masih terlihat sehat dan normal, maupun penderita sudah terinfeksi serta dapat menularkan virus ke orang lain. Stadium 3. Pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas sehingga dapat mengidentifikasikan
dioksidas infeksi HIV/AIDS. Gejala pada stadium 3 antara lain diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan maupun tanpa penyebab yang jelas. Penurunan berat badan yang kurang dari 10%. Berat badan sebelumnya tanpa penyebabnya yang jelas, demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan. Infeksi jamur di mulut atau kondiosis oral, muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar. Berobak dan berbulu. Tuberkulosis paru radang mulut, akut radang gusi dan infeksi gusi atau periodontitis yang tidak kunjung sembuh. Dari materi pertama, materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada materi kedua. Saya tulis silakan kepada materi kedua. Ya, saya sebagai pemateri yang kedua akan melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu stadium 4. Pada fase ini merupakan stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar limfa di seluruh tubuh dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi opportunistik yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Beberapa gejala dapat meliputi pneumonia pneumatistis dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak nafas, dan demam. Penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%. Infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. Infeksi herpes simplex kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit, kelamin, dan sekitar bibir, tuberkulosis, kelenjar infeksi jamur di kerongkongan sehingga membentuk kesulitan untuk makan. Sarcoma kaposi atau kanker yang disebabkan oleh infeksi virus, kuman, herpesvirus, oleh infeksi virus kuman, herpesvirus 8H8, yaitu infeksi toxoplasma otak yang menimbulkan abses di otak, penurunan kesadaran, kondisi tubuh ODHA sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur. Diagnosis HIV atau AIDS. Apabila terjadi perilaku berisiko, segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan awal yang dengan diagnosa untuk mendeteksi apakah seorang tersebut terinfeksi HIV. Diagnosis HIV ditegakkan laboratorium jenis pemeriksaan berupa tes serologi yang terdiri dari tes cepat atau rapid test, tes enzim imunohistochemistry, HIV DNA kualitatif atau AIDS. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis keberadaan virus pada bayi berumur kurang dari 18 bulan. HIV RNA kuantitatif. Tes ini digunakan untuk memeriksa jumlah virus dalam darah. Selanjutnya yaitu pengobatan HIV atau AIDS. Penderitaan yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral. Teman-teman dan ibu guru bisa melihat gambar pada tubuh virus tersebut. Demikian itu saja presentasi kerja tentang virus AIDS dari kelompok kami. Semoga materi yang tadi kami sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Silakan. Sudah menyajikan, mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat terkait dengan peranan virus yang merugikan.
Oke, di sini tidak ibu tidak merefleksi lagi, nanti setelah semua kelompok selesai baru sekalian. Terima kasih karena penyampaiannya sudah cukup baik. Untuk itu mari kita memberikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Berikutnya karena tadi ibu menulis secara tidak langsung itu dikembalikan ke Anda. Setelah kelompok 2 tadi sudah presentasi, kelompok mana yang mau jadi orang kedua? Jadi kelompok kedua, kelompok ada kelompok 4, ada kelompok 1 yang sudah siap. Oke, kelompok 1 duluan. Setelah kelompok 1 baru kelompok 4. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bidang Studi yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul tentang dampak virus COVID. Untuk itu kepada pemateri saya persilakan. Terima kasih juga moderator atas kerjasamanya. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan cara mencegah virus corona. Yang pertama-tama yaitu rumusan masalah. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh kita semua dalam mencegah penularan COVID-19? Cara mencegah virus corona atau COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan dengan air sabun atau alkohol. Salah satu cara mencegah virus corona adalah mencuci tangan. Yang kedua, mengurangi kontak dengan orang sakit. Yang ketiga, melakukan etika batuk dan pakai masker saat sakit. Yang keempat, memasak daging dan telur hingga matang. Yang kelima, menjaga daya tahan tubuh. Yang berikutnya yaitu B, identifikasi masalah. Peranan virus yang merugikan kehidupan manusia yaitu virus yang menyebabkan penyakit virus COVID-19. Penyebabnya yaitu percikan air liur dengan pengidap atau batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala-gejala yang didapat yaitu gejala yang muncul pada pasien dengan COVID-19 umumnya adalah sesak napas, batuk kering, demam, dan kelelahan. Upaya mengobati, meminum obat pereda nyeri tanpa resep untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air hangat untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Perbanyak istirahat dan perbanyak asupan cairan. Teman-teman dan ibu guru, ini adalah bentuk daripada virus corona. Mohon diamati. Mungkin saja hasil proyek kami yang disampaikan oleh pemateri sedari tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Itulah tadi pemaparan presentasi materi dari kelompok 1. Untuk itu kita masuk ke kelompok yang tadi sudah tersedia, yaitu kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Jadi sebelum kelompok 4 maju mempresentasikan hasilnya di depan, mari kita berikan aplaus untuk kelompok yang baru. Terima kasih. Berikutnya dipersilakan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang mendampingi rekan-rekan kelompok saya sebagai pemateri. Kami akan menjelaskan hasil kerja proyek kami tentang peranan virus dalam kehidupan manusia. Materi yang kami bahas pada hari ini yaitu virus yang menyebabkan penyakit polio. Kepada pemateri saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan
kami. Di sini saya akan masuk dalam subjek rumusan masalah. Apa penyebab dan bagaimana cara mencegah penyakit polio? Penyakit polio disebabkan oleh infeksi virus yang bernama poliovirus. Karena itulah vaksinasi pada anak penting untuk mencegah terjadinya infeksi virus polio tersebut. Polio non paralisis adalah jenis polio bersifat ringan dan cenderung tidak mengakibatkan kelumpuhan. Adapun gejala polio antara lain yang pertama, mual dan muntah, 2, radang tenggorokan, ketiga, pusing atau sakit kepala, keempat, lemas, kelima, leher dan punggung terasa kaku. Umumnya, gejala polio ini akan dialami oleh penderita dalam kurun waktu 7-10 hari. Setelah itu, gejala tersebut akan hilang dengan sendirinya. Polio adalah jenis yang dapat mengakibatkan kelumpuhan. Biasanya, gejala polio akan serupa dengan non-paralisis di minggu pertama terinfeksi. Setelah 1 minggu, beberapa gejala dari polio yang akan muncul yaitu pertama, otot terasa menekan, kedua, nyeri otot, ketiga, ringan, dan jantungnya terasa sangat lemas, dan yang terakhir, penurunan atau bahkan kehilangan refleks. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pemateri kedua. Tiga gejala. Penyebab polio adalah virus yang memiliki nama serupa yaitu poliovirus. Virus polio tersebut dapat menyerang manusia melalui rongga mulut serta hidung. Kemudian virus akan memasuki aliran darah sehingga mengakibatkan kerusakan pada saraf. Penularan polio ini terjadi apabila seseorang melakukan kontak langsung dengan tinja dan cairan tubuh penderitanya. Selain itu, polio juga dapat ditularkan melalui makanan serta minuman yang terkontaminasi virus polio. Di samping itu, ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan seseorang terjangkit penyakit polio. Adapun penjelasan dari beberapa faktor risiko penyakit polio adalah sebagai berikut. Belum mendapatkan vaksinasi polio sewaktu masa kecil, tinggal di daerah yang kurang. Teman-teman dan ibu guru bisa melihat virus polio di gambar. Demikian hasil kerja proyek kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila itu kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 silakan balik ke tempat. Ya, itulah tadi hasil daripada penyampaian yang disampaikan oleh kelompok 4. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pertama, terima kasih kepada Ibu Bidang Studi atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami akan menjelaskan hasil proyek kami di saat ini tentang virus yang menyebabkan hepatitis. Untuk itu, dipersilakan kepada pemateri. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan diberikan kepada saya untuk
menjelaskan hasil presentasi kami tentang virus yang menyebabkan penyakit hepatitis. Yang pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil adalah virus apa yang menyebabkan penyakit hepatitis. Hepatitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus, meskipun juga dapat disebabkan oleh kondisi lain. Beberapa penyakit hepatitis selain infeksi virus adalah kebiasaan minum alkohol, penyakit autoimun, serta zat racun atau obat-obatan. Identifikasi masalah yang pertama adalah peranan virus yang merugikan kehidupan manusia, yaitu virus yang menyebabkan penyakit hepatitis. Penyebab dari penyakit hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, dan infeksi cacing hati. Jika disebabkan oleh infeksi positionnya, selain itu, pasien juga dapat diberikan obat-obat. Pasien dapat diberikan obat azathioprine, dioktan, dan dextroflorin. Obat antivirus. Pada beberapa kondisi, misalnya pada hepatitis kronis, dokter juga mencegah hepatitis akut misterius. Pastikan Anda rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengonsumsi makanan yang dimasak hingga matang, tidak berbagi alat makan bersama orang lain, dan menghindari kontak dengan yang terkena penyakit hepatitis tersebut. Jadi ini adalah gambar dari bentuk virus hepatitis yang terbagi menjadi dua, yaitu hepatitis A dan hepatitis D. Mungkin itu saja hasil proyek kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan shalom. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyajikan hasil proyeknya. Dipersilakan duduk, kemudian mari kita berikan aplaus untuk kelompok. Oke, coba perhatikan hasil proyek yang sudah Anda buat di depan, yaitu terkait dengan peranan virus yang merugikan bagi manusia. Di sini masing-masing kelompok memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang kelompok memilih COVID, ada yang kelompok memilih HIV/AIDS, ada kelompok yang memilih permasalahannya terkait dengan hepatitis, kemudian ada yang terakhir adalah yang permasalahannya terkait dengan penyakit polio. Jadi masing-masing penyakit yang ada ini merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Coba anak-anak perhatikan di sini pada gambar masing-masing virus, otomatis terjadi perbedaan antara bentuk virus satu dengan virus yang lain. Ibu mau tanya dulu, pernah melihat virus? Pernah. Siapa pernah melihat virus? Virus itu, kalau Anda pernah lihat, berarti Anda lihat virus itu. Virus bersifat klinik. Dia ukurannya sangat kecil. Artinya sangat kecil, tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Harus menggunakan mikroskop elektron yang pembesarannya beribu kali lipat agar bisa melihat bentuk daripada tubuh virus. Jadi inilah bentuk-bentuk tubuh virus yang sangat bervariasi. Jadi virus itu bentuk tubuh bervariasi. Ada bulat, ada apa? Kita bentuk hasil ini. Sebelum kita masuk pada mau menyimpulkan materi kita pada hari ini, ada yang bisa? Nah, coba. Jadi teman-teman, kesimpulan saya adalah virus merupakan peralihan antara makhluk hidup dan benda mati, dan virus bersifat parasit obligat. Sekian dari kesimpulan saya. Oke, bagus sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Amelia. Ada lagi? Nah, silakan. Perlu kita tahu bahwa virus juga Virus tidak apa?
Ayo, harus Virus juga percaya yang diri. menyerang manusia, tetapi juga bisa menyerang hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti virus mozaik, yaitu virus yang menyerang tanaman, tembakau, dan virus totole, yaitu virus yang menyerang hewan. Oke. Ini saya. Oke, beri aplaus untuk kedua teman. Oke, baiklah, Ibu akan menambahkan sebagai penguatan materi kita saja menyimpulkan bahwa tadi sudah disebutkan oleh Amelia bahwa salah satu ciri virus adalah virus merupakan peralihan antara makhluk hidup dan benda mati, dan disebutkan juga bahwa virus bersifat parasit obligat. Oke, jadi virus itu yang dari awal Ibu sampaikan bahwa virus tidak termasuk makhluk hidup. Jadi virus itu merupakan peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Dikatakan makhluk hidup karena mampu bereproduksi pada sel inang. Sel inang itu apa? Sel inang adalah organisme atau makhluk hidup di mana virus itu dia tumbuh, dia makan, dia berkembang biak di dalam sel inang. Jadi sel inang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Buat kita buat tes, Anda Ibu buat apa evaluasi, Ibu mau refleksi dulu tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tanyakan ke Anda, harus jujur menjawab. Siap. Untuk perbaikan pembelajaran kita ke berikutnya. Oke. Apakah ada kendala dalam proses pembelajaran kita hari ini terkait dengan Anda pembuatan proyek? Ada. Ada? Kendalanya di mana? Kendalanya jaringan. Kalau lampu mati jaringan otomatis, kalau jaringan berarti kita tidak bisa mencari kajian-kajian literatur yang ada di dalam internet. Selain lampu mati, kendala apa lagi? Cara mempresentasi. Kenapa? Cara mempresentasi. Cara Sedikit. presentasi. Rasa Oke. gugup. Oke, jadi intinya kalau presentasi harus percaya diri. Iya, Ibu. Nah, kalau diimbangi dengan kita baca, semakin banyak kita baca referensi yang ada, semakin banyak pengetahuan yang kita dapat. Ditambah dengan kata diimbangi dengan percaya diri, berarti berjalan sesuai yang kita harapkan. Itu menjadi satu pembelajaran supaya berikut pertemuan berikutnya kita lebih baik daripada hari ini. Siap, Ibu. Oke. Itulah tadi apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian tadi karena bahwa di akhir pembelajaran Ibu memberikan Anda tes asesmen. Nah, jadi soal ini soal PG diharapkan kerja dengan baik dan teliti. Ibu memberikan waktu 10 menit. Jangan melirik kiri kanan. Jangan melirik kiri kanan, artinya jangan menyontek jawaban dari teman. Harus percaya diri dengan kemampuan kita masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, karena posisi Anda dulu berdekatan, sudah dengar Ibu yang tadi sampaikan, tidak ada yang melirik teman di sebelah. Kerja harus percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki oleh Anda sendiri. Oke, kemudian sebelum kerja, buku catatan atau lembaran apapun disimpan di laci meja. Buku paket ataupun buku pelajaran lainnya disimpan di dalam laci. Yang tadi Ibu bilang harus jujur kepada diri sendiri dan percaya diri, percaya bahwa saya mampu. Oke, Ibu memberikan waktu 10 menit. Jangan bertanya di teman, harus percaya diri, percaya dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing.
cerita. Mulai barang 5 menit lah. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, jadi harus percaya dengan jangan minta jawaban di teman, jangan menyontek, karena menyontek dan meminta jawaban dari teman itu sama saja menunjukkan kita punya ketidakmampuan kita pada orang lain. Jadi harus percaya diri. Duduk siap, gerak. Teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Oke, jadi karena dengan doa tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Bagi yang di Lapa pulang dengan bukan di Lapa saja, bagi semua keluar dari ruangan ini dengan teratur. Karena kita sebagai anak sekolah punya aturan. Oke. Siap. Beri hormat. Selamat siang, Ibu. Siang. Oke.